Assalamualaikum. Apa kabar Bunda dan teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bisa share video lagi, video aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dari desa, tepatnya dari daerah Cilacap, Jawa Tengah. Nah, di video kali ini aku mau share tentang kegiatan aku lagi beres-beres rumah, bersih-bersih rumah, area dapur, ruang tengah, sampai ke ruang tamu juga nantinya. Semoga video yang aku share ini bisa saling menyemangati sesama para ibu rumah tangga, pokoknya saling support dan saling memberi semangat supaya kita semua selalu kuat menjalani peran kita sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini aku mulai lagi beresin ruangan tengah tadi ya, nggak terlalu berantakan, cuma ada beberapa mainan yang aku beresin dan kembalikan ke tempatnya. Nah, ini aku lagi beresin balok mainan. Alhamdulillahnya tadi sebelum di tag video itu udah ada yang aku beresin, jadi pas yang kerecord itu cuma sedikit ya. Nah, ini susunan buku juga lumayan berantakan, jadi aku rapihin sekedarnya saja, nggak terlalu yang rapih-rapih banget ya. Yang penting dilihat itu masih nggak terlalu berantakan lah pokoknya ya. Nah, lanjut setelah itu aku beresin area meja. Ini meja yang ada di sebelah kulkas, lemari ya, bukan meja, Masya Allah. Ini aku lap-lap bagian mejanya karena lumayan kayak berminyak gitu. Aku lap pakai cairan pembersih. Oh ya nih Bunda dan teman-teman, pas nonton video aku lagi apa nih? Boleh ya share di kolom komentar. Kali ini nontonnya lagi sambil aktivitas atau sudah santai? Boleh ya saling komen di kolom komentar. Nah, ini jadi lemari penyimpanan ini aku pakai untuk nyimpen barang-barang yang jarang dipakai. Kalau sebelumnya ini aku pakai untuk rak piring, tapi sekarang udah aku fungsikan lagi sebagai nyimpen barang yang jarang dipakai. Karena di dapur kan kemarin rak piring aku yang rak piring jadul itu udah aku pakai lagi ya. Nah, ini sekalian juga aku ngelapin kulkas karena udah lumayan lama nggak dielap, kayak ada bekas-bekas nodanya gitu ya di area pintu. Nah, ini sekalian juga ngelapin figura. Jadi ini tuh figura piagam penghargaan kerja Pak suami. Jadi aku taruh di atas kulkas. Harusnya dipajang di tembok ya teman-teman. Cuma karena tembok di rumah aku itu kerasnya luar biasa. Jadi aku akalin aja ditaruh di atas kulkas. Nah, lanjut, jadi tadi pas aku lagi bersih-bersih, lagi beres-beres tuh tiba-tiba ada tetangga yang ngasih ini kacang hijau. Jadi beliau habis panen kacang hijau gitu di sawah dan alhamdulillahnya aku kebagian dikasih. Nah, ini tuh banyak ya teman-teman, kayak kurang lebih sekitar setengah kilo kalau nggak salah ya. Ini aku simpan dulu di toples supaya nanti gampang ya pas nyimpennya. Takutnya kalau di plastik nanti malah pecah atau apa. Nah, ini jadi satu toples gini kalau misal dimasak bisa 2 kali masak kalau misalnya untuk keluarga aku ya. Nah, selesai beresin kacang hijau, lanjut lagi. Ini aku lap-lap meja dapur. Jadi tadi pagi aku belum sempet ngelapin meja dapurnya. Ini kelihatannya bersih ya teman-teman. Cuma sebenarnya ada kayak cipratan-cipratan minyak dan kotor sedikit lah ya. Jadi tadi pagi itu aku beres-beres tapi sekedarnya saja. Nah, ini pas udah agak siangan baru aku lanjutin untuk ngelap-ngelapnya supaya dapurnya nggak berminyak. Nah, terus pas aku lagi beresin meja dapur ini, Masya Allah ya, kenapa si bawang merah sama bawang putih ini nyampur. Takutnya mereka berantem ya, jadi aku beresin dulu. Ini aku pisahin karena tempatnya memang sudah masing-masing, cuma nggak tahu kenapa nih aku pas lagi kurang fokus atau apa kemarin naruhnya itu nyampur. Nah, alhasil ini baru aku beresin tadi sekalian ya.
Nah ini untuk bawang, aku pakainya juga bawang cutting. Kemarin aku beli bawang cutting seperempat 9.000. Alhamdulillah udah agak turun ya. Kalau sebelumnya itu sampai 10 ribuan lebih. Nah lanjut, ini aku bersihin meja yang bagian meja kompor. Ini juga lumayan berminyak ya, apalagi di bagian belakangnya, karena kemarin pas terakhir masak itu aku goreng lele. Jadi kan kebayang ya teman-teman, kalau misalkan masak yang goreng-menggoreng itu pasti minyaknya nyiprat sampai kemana-mana, Masya Allah. Nah ini alhamdulillah kompornya sudah kelihatan kinclong lagi. Memang kalau di kamera itu meja kompornya tadi kelihatannya sudah bersih ya teman-teman, padahal sebenarnya banyak cipratan minyaknya sama serpihan-serpihan kayak debu gitu ya di bawah kompornya. Nah ini alhamdulillah udah kembali bersih. Terus lanjut, ini aku beresin penyaringan minyak juga, kayak serok gitu ya aku nyebutnya, karena udah nggak dipakai kan, jadi aku ambil aja supaya lebih rapi lah, lebih ringkas gitu area dapurnya. Nah ini alhamdulillah untuk area meja dapur sudah selesai aku elap-elap. Jadi setelah ini aku mau lanjut nyapu. Untuk nyapunya nanti aku mulai nyapu dari area ruangan tengah ke pintu belakang ya. Seperti biasa kalau aku nyapu memang seringnya itu ke arah belakang, karena kalau misalkan aku nyapu ke arah pintu depan itu nanti berlawanan sama arah angin ya, jadinya malah kayak debunya itu masuk lagi. Alhasil satu-satunya cara terbaik yang aku pilih, aku nyapunya buang kotorannya itu ke pintu belakang, dan pas juga di belakang kan sudah ada tempat sampah ya, jadi lebih gampang aja. Nah sambil aku lanjutin aktivitas aku nyapu-nyapuin area dapur. Nah ini ya tadi yang rak aku ceritain, kalau sebelumnya kan aku nyimpen perabotan kayak piring-piring itu yang dipakai di lemari penyimpanan yang sebelah kulkas tadi. Nah sekarang aku udah pakai rak jadul ini lagi. Jadi sebelumnya ini aku simpen dan sekarang aku putusin untuk pakai lagi ya, supaya ada suasana baru lagi di dapur. Ya gitulah ya intinya, kalaupun perabotan disimpan nanti pasti ada kemungkinan untuk dipakai lagi. Namanya juga emak-emak, pasti hobinya itu kayak ganti suasana dapur. Nah ini lanjut di area cucian piring. Oh ya nih, kemarin pas di video kapan gitu ya, ada yang komen, "Bun, itu embernya nggak dicuci apa?" gitu. Nah di sini aku mau kasih tahu, mohon maaf sebelumnya. Jadi ini embernya memang warnanya itu udah seperti itu ya. Jadi walaupun dicuci, kalau pas kena air itu warnanya memang hitam, tapi nanti kalau udah kering tuh mereka putih-putih lagi seperti ini. Tapi ini sebenarnya bukan kotor kayak kotor gitu ya. Sebenarnya itu bersih, cuma memang warnanya itu kayak bercak putih kayak gitu. Nah mungkin juga karena embernya sudah terlalu lama ya umurnya, jadi memang warnanya tuh pudar. Nah ini selesai beres-beres tadi di ruangan dapur, aku lanjutin ke area ruangan tamu. Ini aku juga mau ngelap meja, karena ini udah lumayan lama mejanya nggak aku elap. Untung warnanya coklat ya teman-teman, jadi nggak kelihatan banget debunya. Nah ini juga pas aku lagi ngelap bagian atas meja, nggak lupa aku lap juga bagian bawahnya, karena ini bener-bener kayak debu itu tebel sebenarnya ya, cuma di kamera itu nggak kelihatan, padahal sebenarnya ini kotor banget bagian bawahnya. Nah ini sambil aku lanjutin aktivitas aku lap-lap meja sama bebersih ruangan tamu yang super minimalis ini. Ruangan tamu aku Masya Allah ya masih kosong banget, cuma ada sofa sama kursi, belum ada pajangan. Ada tadi pajangan kaligrafi satu ya.
Nah, ini aku lanjutin dulu ngepel, tapi ini aku ngepelnya dari ruangan tengah dulu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, ini pokoknya kalau aktivitas di rumah itu senyamannya aja lah ya, mau dimulai dari mana, itu yang penting kita sebagai emak-emak itu nyaman ngejalaninnya ya, jadi nggak harus yang tersusun rapi. Nah, ini aku pel ruangan tengah, terus nggak lupa juga kolong-kolong kulkas sama lemari juga dipel ya, supaya nggak jadi sarang debu sama sarang nyamuk. Apalagi sekarang kan masih kayak musim kemarau ya teman-teman, hujan itu di sini juga belum turun. Pernah sih gerimis, tapi gerimisnya itu rintik yang kecil-kecil banget, dan sampai sekarang belum yang turun hujan gitu. Padahal tanah-tanah sama sumur itu udah kayak kering banget ya, bahkan aku juga airnya itu udah mulai kesulitan, jadi harus ngambil air dari sumur rumah sebelah, dan itu Masya Allah ya teman-teman, karena air itu ibaratnya kayak kebutuhan yang paling penting, yang paling pokok gitu ya, jadi bingung banget kalau nggak ada air. Nah, ini di video juga itu kan di ember yang tempat cuci piring ada perabotan kotor yang belum aku cuci, dan itu memang karena belum ada air ya teman-teman, jadi aku belum cuci piring. Paling nanti airnya itu bisa keluar pas sore hari, jadi dari pagi sampai sore itu sumurnya baru nambah lagi airnya ya, dan baru bisa keluar. Nah, contohnya ini pas kebetulan Pak suami lagi nyambungin selang, jadi ini lagi ngambil air dari sumur sebelah, dan Masya Allah airnya itu juga nggak terlalu banyak kalau keluar ya, karena memang airnya itu udah sedikit banget di dalam sumur. Jadi di saat-saat seperti ini benar-benar lagi ngarepin semoga segera turun hujan, semoga sumur-sumur kembali penuh airnya, amin. Nah, ini lanjut, tadi kan udah selesai ngepel ruangan tengah sama ruangan dapur, baru aku ke ruangan tamu ngepelnya ya, jadi benar-benar nggak urutan banget di video ini, karena memang nggak tahu kenapa ya, pokoknya senyamannya aja lah ya kalau aktivitas, yang penting emak-emak seneng ngejalaninnya dan rumahnya juga bersih. Nah, alhamdulillah ini jadi untuk aktivitas ngepel ruangan tamu, jadi aktivitas terakhir aku di video aku kali ini. Semoga apa yang aku share ini bisa jadi inspirasi dan bisa saling menyemangati sesama para ibu rumah tangga, termasuk untuk menyemangati diri aku sendiri. Semoga kita selalu bahagia, selalu bersyukur pastinya, dan selalu semangat menjalani hari-harinya, karena peran ibu rumah tangga itu adalah peran yang sangat mulia. Tetap semangat, tetap selalu bersyukur. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum, bye.